Jadi pada waktu itu sikap saya terhadap munculnya spanduk-spanduk yang mengharamkan mensolatkan jenazah pendukung Ahok. Itu dari Kang Aep? Tidak sama sekali, dan saya penentang keras itu. Ya, masih bersama saya dan tamu saya, sahabat saya, yang orang yang sangat, menurut saya sih luar biasa ya. Kang Aep Saifullah Fattah. Jadi beliau ini luar biasa menurut saya. Kalau kita baca-baca di online gitu. Saya belum cek di chat GPT. Beliau ini adalah tokoh luar biasa yang penentu Pilgub dan Pilpres. Waduh. Wow. Ngeri. Kita sendiri yang denger ngeri. Mengerikan sebenarnya ya. Jadi termasuk Pilpres 2014 ya. Ya. Kang Aep mendukung Pak Jokowi. Ya, jadi konsultannya Jokowi JK. Jadi konsultan Jokowi JK. Ya. Wah, terpaan bad campaign ke Pak Jokowi luar biasa ya. Ya. Dianggap terafiliasi dengan PKI ya waktu itu kan semua orang ya, tahu. waktu itu ada 3 isu yang paling pokok yang diserangkan ke Pak Jokowi. Yang pertama adalah dianggap layak diragukan keislamannya. Keislamannya, betul. Terus yang kedua dianggap antek PKI. Dan yang ketiga boneka Megawati. Itu isu yang dan kami mengelolanya antara lain adalah dengan tidak masuk ke isu itu. Isu itu kita tidak layani. Tapi terus kemudian di survei nasional yang terakhir. Jadi mindahin playground. Ya. Jadi daripada ngabisin waktu ngebahas itu, mendingan mencari isu baru. Anggap aja tidak ada. Anggap tidak ada. Dan cara mengeceknya adalah waktu survei nasional yang terakhir di Pilpres waktu itu, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Seberapa yakin pemilih tentang itu. Biasanya di survei kita itu jarang mengajukan pertanyaan negatif, tapi ini terpaksa. Jadi kita ajukan pertanyaan negatif. Ada isu ini, mereka sangat percaya, tidak percaya, sangat tidak percaya, tidak tahu. Nah, ternyata mereka yang percaya itu sangat terbatas. Jumlahnya, persentasenya sangat terbatas. Jadi kita anggap pada waktu itu adalah mereka yang percaya sudah pasti tidak akan memilih kita. Ngapain kita berkampanye ke mereka? Kita ngabis-ngabisin waktu. Itu captive marketnya lawan. Kalau captive market mau kita ganggu, habis energi kita. Jadi dicari siapa? Yang swing? Maka sebetulnya dalam setiap pilpres atau pileg atau pilkada yang lain, pilgub, pemilihan wali kota atau bupati, struktur pemilih itu selalu sama, Mas Helmi. Struktur pemilih itu selalu menumpuk di tengah. Yang sudah pasti udah ada di kanan, sudah pasti ada di kiri, itu adalah awal mula. Mereka bukan penentu pertarungan. Pertarungan selalu ditentukan di tengah. Yang belum deciding nih. Ya. Kalaupun mereka sudah di kanan, sebetulnya mereka masih bisa swing ke tengah. Kalaupun mereka sudah di kiri, mereka masih bisa swing ke tengah, dan mereka yang pasti sudah di tengah dan belum punya pilihan. Itulah selalu segmen pemilih yang paling besar. Ini berlaku dalam demokrasi dimanapun sebetulnya. Maka kemudian ketika orang seperti Pak Jokowi misalnya mau memenangkan Pilkada Jakarta 2012. Kebetulan kan kami konsultannya juga itu, 2012 dengan Ahok. Ketika dihitung-hitung, ternyata yang harus direbut itu bukan suara kanan yang sangat kanan yang akan pilih Pak Hidayat Nur Wahid gitu. Tapi suara kanan yang sebetulnya pergerakannya bisa ke tengah. Karena disitulah tempat Pak Alex Nurdin, Pak Fauzi Bowo. Tidak didefinisikan kanan, tapi ada di situ. Nah, Jokowi itu pertarungannya adalah di segmen pemilih itu. Maka kemudian kita tidak misalnya terlalu peduli dengan isu saranya Rhoma Irama pada waktu itu. Karena Rhoma Irama sama mengisukan bahwa Jokowi ini mu'alaf atau jangan-jangan bukan muslim gitu, kayak gitulah. Dan itu lumayan masif di bawah gitu. Karena ada instrumen yang digunakan untuk membuat itu masif. Nah, kita nggak layani. Karena mereka yang percaya pada isu-isu semacam itu sudah pasti bukan pemilih Jokowi. Apalagi ada Ahok sebagai wakil gubernur non-muslim. Ya, maka kemudian pemecahannya pada waktu itu inilah yang kemudian diterapkan sampai sekarang, Mas Helmi. Sejak 2012, Polmark itu punya signature ketika bekerja. Signature-nya itu adalah membuat zonasi wilayah kerja pemenangan.
Jadi Jakarta yang 267 kelurahan itu dipetakan di mapping kelurahannya. Pakai 7 kriteria yang waktu itu kita anggap relevan. Yang pertama, jumlah pemilih kelurahan itu. Kita hanya kampanye di kelurahan yang jumlah pemilihnya banyak. Yang kedua, pada waktu 2007 pilkada sebelumnya, golputnya 2,3 juta. DKI. Oh. Dari 5, itu juta. Foke lawan Adang ya? Adang Dorojatun. Adang Dorojatun, ya. Dan kebetulan kan kandidat yang maju sama, tapi kali ini sebagai incumbent, Pak Foke. Maka kita jadikan itu kriteria. Kelurahan tempat terkonsentrasinya golput Jakarta. Terus kemudian yang berikutnya adalah dimanapun kalau kita kampanye yang efektif, itu sebaiknya datang ke tempat yang padat pemilih. Maka masuklah kriteria yang ketiga. Kelurahan dengan rata-rata jumlah pemilih per kakak besar. Kemudian yang keempat, di Jakarta dan dimanapun, sebetulnya struktur terbesar pemilih itu adalah kelas CDE, kalau pakai istilah BPS. Yaitu yang pendapatan kotornya 3 juta ke bawah. Kelas menengah bawah. Dan jumlahnya memang banyak banget. Di Jakarta itu hampir 80%, 70 sekian persen. Wow. Maka itu jadi kriteria yang berikutnya. Nah, kriteria yang berikutnya adalah kelas menengah bawah dilihat dari pekerjaan. Petani di timur, nelayan di utara, sektor informal, buruh, pekerja kasar, pengangguran. Semua kan ada di data PODES tuh, data potensi desa. Kita masukkan datanya per kelurahan, kita bikin klasifikasi. Terus kemudian yang berikutnya adalah kelurahan tempat terkonsentrasi pemilih Jawa. Karena 36% pemilih di Jakarta adalah Jawa. Setelah itu baru Betawi. Setelah itu mepet Sunda. Jadi 20-an% Betawi, 17-an persen, 18-an persen itu Sunda. Jadi Jakarta itu, Betawi itu bukan mayoritas. Bukan mayoritas di DKI. Itu yang orang suka salah ya. 36% itu pemilih Jawa. Maka kelurahan yang konsentrasi pemilih Jawa itu jadi kriteria berikutnya. Apalagi kalau calonnya Jokowi. Taruh di tengah orang Jawa ya dapat dia. Udah dapat. Dan yang terakhir adalah kelurahan dengan pemeluk agama yang menyebar. Pemeluk agama yang menyebar itu adalah maksudnya bukan kayak Kelapa Gading misalnya. Itu kan sangat Kristen. Ngapain kampanye di situ? Ada Ahok wakilnya, pasti mereka milih. Pasti mereka milih. Mampang Perapatan, Kebagusan, terlalu kanan. Itu kan kelurahan-kelurahan kanan. Yang susah ditembus. Ngapain masuk mereka ke situ? Udah Hidayat Nur Wahid situ ya. Dan ada Ahok. Mereka pasti menolak Jokowi karena Ahok. Gitu. Nah, 7 kriteria itu kita overlay. Saya menciptakan algoritma pada waktu itu, muncullah kelurahan zona 1, zona 2, zona 3. Maka banyak orang tidak tahu, Jokowi itu cuma belusukan ke 77 kelurahan dari 267 itu. Kenapa 77? 77 itulah zona 1-nya Jakarta. Dari hasil overlay tadi. Algoritma ini saya olah, makin ke sini saya matangkan. Waktu di Pilpres, kita zonasi seluruh provinsi. Jadi kita punya, misalnya di Jawa Barat saja, yang namanya zonasi Jawa Barat, itu slide-nya itu 1.100 lebih. Karena per kecamatan kita potretnya. Kecamatan ini, lalu kemudian tergambarlah desa kelurahan zona 1 merah, zona 2 kuning, zona 3 hijau gitu. Cerdas. Kita bikin begitu. Nah, saya lebih percaya pendekatan itu dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang karuan. Pak Teras Narang, itu kan klien kami. Kalimantan Tengah. Yes. Periode kedua. Kristen, mayoritas pemilih Muslim, hampir 70% pemilih Muslim. Dia incumbent memang, sukses. Dihantam SARA habis-habisan. Ya kita alihkan. Waktu itu teman-teman PDI Perjuangan Kalteng itu dorong-dorong saya, Kang Ep kan jaringannya kuat. Ayo dong, datangin dong Profesor Komarudin Hidayat, Profesor Ajumardi Ajra, kalau perlu Pak Quraish Shihab, datangin ke sini dong, timbun itu ayat-ayat mereka. Gitu. Setelah dicek dengan survei segala macam, enggak, mereka daya efektif kampanyenya itu cuman ke segmen captive-nya mereka. Ngapain kita capek-capek ngurus itu? Orang sudah langganan koran gitu, masa mau kita tarik gitu? Udah nggak bisa. Walaupun kita tawarin koran kita aja gitu. Jangan ganggu-ganggu koran yang mereka baca gitu. Jadi Pak Teras tuh kemana-mana waktu itu, kampanyenya bukan melawan itu, tapi Bapak Ibu sekalian, 5 tahun yang lalu berapa sekolah SD di sini? Sekarang ada berapa? Apakah dulu ada SMA di sini? Tidak ada. Sekarang ada nggak? Dulu jalan ke kampung ini seperti apa? Rusak Pak. Sekarang bagus Pak. Gitu.
Itu aja kampanyenya. Ya. Jadi mengalihkan playground ya. Playground. Oke. Itulah yang orang sering salah pahami tentang Pilkada Jakarta 2017. Waktu saya bantu Anies Sandi. Sampai sekarang saya dianggap sebagai bapak politik identitas. Betul. Bersama Anies. Itu yang saya mau tanya. Ya. Jadi pada waktu itu sikap saya terhadap munculnya spanduk-spanduk yang mengharamkan mensolatkan jenazah pendukung Ahok. Itu dari Kang Aep? Tidak sama sekali, dan saya penentang keras itu. Dan salah satu dampak kemudian, saya sekarang jadi pengurus NU Jakarta. Saya mustasar PWNU Jakarta. Nah, bagaimana ceritanya? Bukan mau ngapus dosa nih, bukan. Bukan. Ya? Ceritanya justru adalah ya. Di Pilkada putaran kedua itulah saya ketemu dengan Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Kiai Haji Muhyiddin Ishak itu sekarang Rois Suriah PWNU Jakarta, orang nomor satunya. Nah, waktu itu pendukung Agus Silvi, Kiai ini. AHY dan Dr. Silvi ya. Dr. Silvi. Ya. Putaran kedua, targetnya Anies kan merebut tokoh-tokoh dan jaringan pemilih AHY Silvi. Salah satu yang saya datangi awal itu P. Muhyiddin Ishak. Di dekat rumah Kiai Muhyiddin Ishak itu ada pemakaman keluarga 2,3 hektar yang diwariskan, yang diwakafkan sama kakeknya. Kakeknya Kiai Muhyiddin jagoan, punya anak kiai. Jadi ayahnya Kiai Muhyiddin itu kiai. Saya datang ke situ. Di situ dipasang spanduk gede, pendukung Ahok haram dikubur di sini. Gede sekali itu spanduk itu. Jadi saya punya target 2 waktu itu. Saya datang ke Kiai Muhyiddin, saya minta itu diturunkan. Nanti saya akan jelasin gitu. Yang kedua, saya minta Kiai Muhyiddin mendukung Anies. Ternyata saya datang dia lagi marah gitu. Marah, ya? Dia bilang darah saya ini kakek saya jagoan, ayah saya kiai ini. Darah saya yang mengalir deras ini kakek saya, gitu. Karena TPS tempat di mana Kiai Muhyiddin Ishak tinggal di samping pondok pesantrennya nggak pernah kalah seumur umur. Untuk pertama kali di putaran pertama Pilkada Jakarta 2017, AHY Silvi bukan hanya dikalahkan Ahok, digabungkan sama Anies aja masih kalah 15 suara. Marah dia. Santrinya dipakai untuk investigasi, ketemulah dibayar sekian, ada tukang ayam ya ada warung ayam di situ dibayar, makanya pagi-pagi subuh-subuh pakai pakaian Ahok gitu, kayak gitu loh. Marah Pak Yai itu. Lalu kemudian saya datang dalam keadaan itu. Jadi saya bilang, Pak Yai, kalau memang mau menang, salah satu hal yang harus dilakukan adalah turunkan tuh spanduk. Spanduk kayak gitu, itu tidak akan membuat orang bersimpati sama Anies Sandi. Pakai akal sehat sajalah. Nggak ada. Yang mendukung Anies Sandi saja jadi ragu-ragu, saya bilang. Jadi kalau memang mau menang pakai cara lain gitu. Cara lain kayak apa katanya. Saya bawa iPad kan, saya jelasin strateginya, pemetaan itu, saya jelasin. Akhirnya Pak Yai teryakinkan. Sebelum saya pulang tuh luar biasa. Spanduk sudah dilipat dan turun. Saya cerita juga ke Pak Yai waktu itu. Pak Yai, saya itu dari Tanjung Priuk. Saya ketemu dengan beberapa pengurus masjid yang pasang spanduk. 1 jam saya ketemu, saya bilang. 15 menit saya ngomong, mereka 45 menit ngomong, terus akhirnya saya diusir. Oh, pernah diusir juga? Oh iya, tapi kan tidak mungkin saya ceritakan kan, sebagai konsultan waktu itu. Nah, Pak Yai itu punya peranan, karena kemudian musola dan masjid di sekitarnya, itu di Jalan Madrasah, di belakang PIM 2 jadi. Ya, radio dalam lurus gitu ya, Jalan Haji Nawi itu, ke kanan Jalan Madrasah, nah disitulah. Itu kenceng banget dong. Nah, lalu kemudian turun semua, Pak Yai grill ya, jelasin bahwa nggak benar nanti. Jadi dari awal ketika isu itu muncul, Anies tahu, Sandi tahu, Mardhani Alisera tahu, saya menentang habis-habisan itu. Padahal kenapa anggapan masyarakat, ini strateginya Saifullah nih? Ya, padahal yang membuat Anies Sandi menang bukan itu malah mengganggu liability itu. Ya itu tadi, sebetulnya saya menggunakan. Tapi itu idenya siapa? Itu reaksi putaran pertama dari warga. Tidak ada strategi itu. Saya pertama kali bertemu adalah pada satu hari Jumat. Saya dengan spanduk itu? Bukan, saya Jumatan di Masjid Al-Mughni. Masjid Al-Mughni, Balai Kartini. Sampingnya kan ada masjid tuh. Nah, itu kan yang punya dekat komplek Hankam ya. Itu kan Haji Mughni itu salah satu pemilik dalam tanda kutip Jakarta. Kakeknya Kiai Muhyiddin, kakeknya Mbak Nur Asia Sandiaga Uno, Pak Haji Mughni, kan Jakarta dulu terbagi-bagi begitu kan, tuan-tuan tanah gitu.
Nah, Haji Mukdi punya masjid di situ, disitulah sering berkumpul. Di samping masjid itu ada kantornya Dr. Lutfi almarhum, ahli hadis. Nah, Dr. Lutfi itu mengumpulkan seringkali majelis pelayan Jakarta waktu itu, yang di kemudian hari jadi 212. Jadi jaringan alumni 212. Saya sholat Jumat di situ sama Sandi, habis sholat Jumat, saya meeting persiapan putaran kedua dengan mereka di kantornya Dr. Lutfi. Disitulah pertama kali saya dengar, Kang, ini ada gejala baru nih, di beberapa tempat Jakarta Utara ada pasang-pasang spanduk. Spanduk apa? Spanduk itu. Terus saya bilang, oh itu nggak bisa itu, merusak itu. Saya bilang itu langsung spontan di situ. Jadi saya tanya, emang saya yang menggerakkan? Nggak ada yang menggerakkan gitu. Terus akhirnya ada beberapa kiai di situ, Ustadz cerita bahwa akhirnya ditanya-tanya kan. Jadi awal mula dari munculnya spanduk itu ternyata adalah perkelahian di dalam rumah di kampung-kampung itu. Jadi banyak sekali suami dan istri itu beda. Ya. Yang satu suaminya ke Anies, dua mimpi. Iya betul. Suaminya ke Anies gitu, Satunya istrinya ke Ahok. Ditanya-tanya, istrinya menceritakan apa yang dikampanyekan oleh Ahok, oleh timnya Ahok lah. Belum tentu Ahok itu kampanyenya kan. Seperti misalnya nanti kalau bukan Ahok gubernurnya, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat putus, nggak akan lanjut lagi. Gimana tuh nasib anak-anak kita dan keluarga kita gitu. Oke. Terus kemudian pasukan Oranye bubar semua gitu. Terus kemudian ya kayak gitulah. Yang memang sangat merusak gitu. Nah, si suaminya ini tahu nggak begitu. Bahkan kartu Jakarta Plus, kartu Jakarta Pintar Plus, kartu Jakarta Sehat Plus gitu. Wah, dari situlah terjadilah pergerakan di masjid-masjid itu. Muncullah spanduk-spanduk itu. Bang, Mas Helmi tahu nggak? Waktu saya pertama kali datang ke sana baru muncul tuh, yang saya terusir itu, saya diceramahin. Setelah itu saya keliling-keliling lagi, itu banyak sekali spanduk yang sudah ditunggui orang pegang golok. Dijaga. Dekat situ ada warung, ada orang pada pegang golok. Itu menurut saya sih masa paling kelam DKI. DKI Jakarta. Kita sebagai orang-orang yang demokratis gitu, yang berpikir bebas gitu, terganggu sekali. Kenapa kita harus terpecah oleh itu? Posisi serba salah saya pahami itu dimiliki oleh orang seperti Anies atau Sandi. Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul melawan gitu. Iya. Itu gimana itu? Akhirnya waktu itu saya ingat itu dalam salah satu pertemuan kami punya komitmen. Saya menuntut komitmen dari Anies Sandi dan waktu itu adalah edukasi setelah jadi gubernur. Gitu. Tunjukkan bahwa kalian bukan gubernur yang politik identitas. Gitu. Iya. Semua umat beragama diperlakukan adil, diberi kesempatan berkembang dan lain-lain gitu. Dan menurut saya sih mereka penuhi kok. Mereka nggak pernah punya. Saya lompat dulu. Anies sudah menyelesaikan tugasnya 5 tahun. Menurut Kang Ep, confirm nggak bahwa Anies tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang terlalu berpihak kepada identitas tertentu? Iya, confirm menurut saya. Confirm dan konfirmasi ini bukan hanya subjektif. Jadi waktu menjelang akhir masa jabatan Anies, kami dari Polmark Indonesia itu mengadakan survei kepuasan publik dan evaluasi terhadap kepemimpinan. Ini kita objektif ya? Objektif ya. Okay. Yang namanya survei kan, ya saya punya kewajiban untuk menjaga kredibilitas lembaga Polmark Indonesia. Dan karena itu kami tidak pernah punya niat, tidak punya kebiasaan atau kepentingan untuk melebihkan atau mengurangkan hasil survei. Pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan. Seberapa puas kepada responden. Dan respondennya kan beragam agama juga. Karena responden itu kan mencerminkan populasi kan. Sampelnya mencerminkan populasi. 1.200 kalau nggak salah respondennya se-Jakarta. Dan memang ada, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit yang menganggap itu tidak ditunjukkan, gitu. Tapi sebagian besar menganggap ditunjukkan. Ketika dicek agamanya, itu juga tidak misalnya orang Katolik atau Protestan mengumpul dengan mengatakan Anies itu identitasnya enggak. Ternyata. Strukturnya juga sama gitu. Sebagian besar mereka ternyata menerima Anies tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif. Itu yang disampaikan Anies berkali-kali ya. Begitu dia terpilih jadi gubernur, walaupun caranya kemarin seperti itu, tapi dia menjadi gubernur untuk semua golongan. Ya, mungkin kalau ada catatan saya secara pribadi, karena saya bukan penulis pidatonya, saya tidak terlibat setelah Anies terpilih. Penggunaan kata pribumi
di pidato awalnya, menurut saya itu sangat tidak perlu, sangat tidak perlu. Itu mengganggu. Itu kita kaget. Itu mengganggu karena ketika seperti suasana Jakarta, belah, seperti ketika suasana Jakarta seperti itu, kok dia pakai istilah yang terlalu keras. Dengan pilkada yang kandidatnya salah satunya adalah non pribumi gitu kan, orang Tionghoa gitu. Nah, menurut saya enggak ini. Dan Mas Helmi, sejarah Polmark Indonesia adalah sejarah perlawanan terhadap politik sara. Bahkan kami pernah, selain Pak Teras tadi ya, yang paling keras sebetulnya pengalaman kami dengan soal itu adalah ketika membantu pro bono Sofyan Tan sebagai calon wali kota Medan. 2010. Kalau tidak salah Juli atau ini Sofyan Tan keturunan ya? Sofyan Tan Chinese ya, dan non Muslim, dan dia dianggap bukan orang asli Medan. Jadi dia itu punya triple minorities. Triple minorities. Dan Chinese. Non Muslim, bukan orang situ gitu. Tapi Sofyan Tan itu namanya, saya tahu sejak saya ketua senat di FISIP UI tahun 91. Pak Sarwono Kusumaatmadja waktu itu menteri ya, itu jadi pembicara di FISIP UI. Saya jadi pembicara karena ketua senat, mewakili mahasiswa. Dia, Pak Sarwono, mengatakan, saya itu ingin memperkenalkan sejumlah anak muda yang eksepsional, yang terkecualikan. Karena anak muda di zaman sekarang itu kalau tidak jadi penikmat yang berlebihan, jadi korban yang berlebihan. Ternyata ada yang terkecualikan. Nah, salah satunya dia sebut Sofyan Tan. Waktu itu masih muda banget Sofyan Tan. Anak UI juga? Bukan. Tidak ada kaitan dengan UI. Karena dia mengembangkan sekolah lintas etnik gratis untuk duafa di Medan dengan orang tua asuh lintas etnik untuk anak atau siswa di sekolah itu. Jadi kalau saya orang Melayu, saya tidak boleh jadi orang tua asuh buat siswa Melayu. Saya harus pilih India kek, Tionghoa kek, Batak kek gitu. Sebaliknya orang Batak di situ nggak boleh jadi orang tua asuh orang Batak. Dia harus pilih orang India kek, orang Melayu kek, orang Tionghoa kek, kan keren banget tuh. Nah, waktu itu saya udah nempel tuh nama Sofyan Tan. Berdirilah Polmark 2009 akhir. 2010 kita mulai terlibat antara lain dengan Pak Teras Narang, PDI Perjuangan. Saya jadi tahu PDI Perjuangan di tempat yang lain juga sedang mengajukan orang namanya Sofyan Tan. Kembalilah ingatan itu. Saya kontaklah Sofyan Tan, saya cari kontaknya. Dan waktu itu saya pikir saya sudah punya klien yang bayar. Kalau saya punya klien satu yang pro bono, asal tiket pesawat dan hotel saya ditanggung beres gitu. Saya telepon Sofyan Tan, gembira sekali. Dan Sofyan Tan itu masuk ke putaran kedua dari 10 pasang kandidat. Melawan Pak Rohudman, incumbent wali kota. Dan dapatnya banyak. 40-an%. Oh ya? Itu pun dihantam habis-habisan, PKI lah segala macam, ayahnya PKI, katanya kakeknya PKI, udah kakaruan lah. Triple minorities. Iya, karena triple minorities itu. Tapi pro bono kami bantu itu. Di Jakarta, saya termasuk paham dengan Pak Jokowi menghindar itu, serangan sara. Di Pilpres, kita hindari serangan sara. Kan tidak masuk akal tiba-tiba habis itu gara-gara mau menangin Anies gitu, pikiran saya jadi sesat gitu ya. Saya kira pertimbangan saya sebagai konsultan adalah ingin memenangkan klien. Tindakan yang kemarin itu, pasang spanduk di masjid, di makam-makam, bukan saya, dan menjauhkan Anies dari kemenangan. Itu tidak menambahi dan berpotensi mengurangi. Orang seperti Bang Mas Helmi kan udah pasti terganggu banget. Kok segitunya gitu kan? Dan banyak teman saya yang juga merespon merasa terganggu. Dan kepada mereka saya jelasin. Semoga yang dengerin statement dari Kang Ep jadi paham nih, karena kita sebentar lagi akan gonjang-ganjing, saya ngeri nih. Betul. Ini waduh 2024 apakah kita akan terpecah-pecah lagi, apalagi kalau isunya isu agama, identitas, itu yang kita harus ini. Kang, saya mungkin mundur ya. Kang Ep itu kan dianggap ini banget ya, terutama terhadap Ahok. Ya 2012 konsultannya Jokowi Ahok memenangkan Ahok, tapi 5 tahun berikutnya mengalahkan Ahok. Gitu. Nothing personal. Tidak ada yang personal dengan itu. Jadi ketika saya membantu Jokowi Ahok misalnya, saya tetap punya catatan tentang Ahok dari awal. Ada satu peristiwa misalnya, ya Mas Ahok pasti masih ingat ini. Jadi
pada waktu itu Mas Ahok bikin pernyataan yang dianggap mengganggu oleh jemaah Majelis Taklim. Dan buat kami itu penting, karena survei mengatakan, ini bukan Pemilih 100 nih, survei mengatakan bahwa, survei beneran ini, survei mengatakan bahwa jaringan terpenting di Jakarta itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan yang lain, tapi Majelis Taklim. Itu di atas itu. Majelis Taklim itu dahsyat. Kalau Majelis Taklim kita abaikan, wah salah kita. Jadi ketika ada pernyataan Mas Ahok itu melukai jemaah Majelis Taklim waktu itu, di satu pertemuan ada saya, ada Mas Ahok, ada Pak Jokowi, ada Mas Boy Sadikin, ketua tim pemenangan, ada Mas Prasetyo, ketua Edi yang PDIP, ketua DPRD sekarang, ada siapa itu Gerindra, Pak Taufik, Mas Taufik, ada adiknya Muhammad Taufik, ada Mas Sanusi, adiknya Taufik, M. Sanusi. Jadi mereka ada di situ, terus kemudian Mas Ahok langsung bilang, Pak Jokowi, tugaskan saya datangi 100 majelis taklim, saya bereskan itu. Saya termasuk yang nggak setuju, karena pendekatannya nggak begitu. Apa ini? Dan Pak Jokowi kemudian, saya nggak ngomong, saya persilakan Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi ngomong persis seperti yang saya bayangkan. Pak Jokowi bilang, Mas Ahok, kalau Mas Ahok datang ke 100 majelis taklim, 99 berhasil, 1 gagal, Mas Ahok diusir misalnya. Itu yang jadi berita yang 1 itu, Mas. Bukan keberhasilan Mas Ahok 99%, bukan. Tapi yang 1 itu yang jadi muncul gitu. Jadi nggak begitu caranya. Jadi memang menurut saya, setiap orang punya karakter yang lain-lain. Saya tidak menyukai Ahok sebagai gubernur itu bukan karena dia Kristen, bukan karena dia Tionghoa. Tapi karena apa? Karakternya? Ya, menurut saya pemimpin itu satu harus mempersatukan, bukan memecah belah. Cara gaya kepemimpinan boleh seperti Bang Ali, boleh seperti apa, tapi unsur mempersatukannya itu jangan hilang gitu. Itu bahaya itu. Terus yang kedua, bagaimanapun kepemimpinan itu harus mengikhlaskan dirinya untuk jadi sumber keteladanan. Kalau ngomong ya boleh keras gitu, ya, boleh sangat-sangat keras gitu. Cuman jangan lampaui batas gitu. Masalah diksi. Pada orang yang diajak ngomong, ketika ada seorang ibu tua memprotes tidak bisa ditunaikannya kartu Jakarta Pintar, itu nggak usah dimaki-maki gitu. Itu yang Kang Ep, itu yang saya tangkap. Lalu kemudian beberapa kebijakan Ahok pada walaupun waktu itu, Ahok benar. Cara menjelaskan dia itu. Ini masalah komunikasi kalau komunikasi, gitu ya? Cara menyampaikan. Penting ya. Bukan masalah konten ya. Kontennya benar, tapi kalaupun konten kita benar misalnya, penyampaian jauh lebih benar. Bangsat sholat kau gitu kan gak enak. Padahal kontennya benar dong. Benar, dan belum tentu yang disuruh sholat itu bangsat. Dia kan cuma belum tentu mau juga akhirnya ya kan. Iya, gara-gara bangsat itu dia nggak mau ngapain daripada bangsatin gua nggak sholat aja, urusan gua sama Tuhan gitu. Kontennya bener banget nyuruh sholat gitu. Ini hampir asar lu belum zuhur, bangsat lu, anjing lu, sholat lu. Dia nggak bisa begitu. Jadi menurut saya komunikasi itu bisa merusak konten. Karena ketika konten itu diam, dia tidak memerlukan komunikasi. Dia memerlukan komunikasi ketika konten itu disampaikan sebagai pesan. Ketika sudah terdelivery sebagai pesan, maka gaya komunikasi, cara komunikasi sangat menentukan. Konten itu tercederai. Jadi kalau kalau misalnya kita bilang bangsat sholat dong lu, itu perintah untuk sholatnya tercederai oleh bangsatnya. Maka kemudian perintah untuk sholat itu jadi tidak otentik. Itu sama persis seperti orang yang sehari-hari menginjak-injak hak orang lain, terus kemudian tiba-tiba berpidato, mari kita tegakkan hak dan kita hargai hak setiap orang. Itu orang nggak ada yang dengar gitu. Itu bukan karena konten dia nggak bagus, tapi orang yang sebagai bagian dari pesan ketika disampaikan, orang melihat, oh kok penyampai pesannya begitu gitu. Kadang-kadang bukan pesan aja kan, siapa yang menyampaikan itu juga lebih penting ya. Lebih penting. Orang nggak punya moral kok nyuruh orang. Ahok itu orang yang sebetulnya menurut saya bisa menjaga diri. Tidak banyak politisi yang bisa menjaga diri. Tapi kan ketika jadi pemimpin, dia harus menyampaikan pesan jaga dirinya itu. Itu yang Kang Ed tidak sepakat. Tidak sepakat. Ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya bias kelas menengah. Kayak misalnya
saya termasuk nggak setuju pelarangan motor ke jalan protokol. Bukan hanya karena seperti penjelasan Sandi bahwa itu kemudian menurunkan angka transaksi ekonomi. Karena ternyata delivery lewat motor itu di jalan protokol itu dahsyat itu ke kantor-kantor. Tetapi hak kelas menengah bawah untuk menggunakan jalan di tempat-tempat akses paling strategis itu dihilangkan. Yang kayak gitu, saya secara rasional sebagai warga negara itu oppose, saya menentang gitu. Jadi ketika kemudian saya berpikir bahwa Jakarta layak untuk punya gubernur baru, itu bukan karena Ahok Kristen, bukan karena Tionghoa gitu. Soal itu udah selesai lah. Kan ada juga hoax itu yang jihad ekonomi EF Saifullah Fatah itu beredar kan tuh, sempat tuh. Yang isinya adalah kalau ke dokter harus dokter muslim. Kalau sekolah Islam atau sekolah negeri. Itu hoax. Itu hoax banget. Karena dicerminkan oleh saya aja salah semua itu. Anak saya di sekolah Jerman, dokter gigi saya Kristen, langganan Apple saya Tionghoa Kristen Katolik itu. Terus kawan baik saya Andreas itu Katolik. Ini gitu, masalah gitu. personal branding yang bagian itunya itu yang nggak nongol Kang Ep. Ya, saya kira mungkin karena saya tidak merespon. Kadang-kadang perlu juga kita merespon. Kadang-kadang tidak perlu dengan kata-kata, cukup dengan tindakan ya kan? Iya, betul. Makanya pengaruh medsos itu penting. Ya. Termasuk hari ini saya datang karena melihat di medsosnya, melukis ya. Penting itu. Jadi ada sejumlah hoax saya politisasi masjid. Itu karena itu muncul. 2 menit dan 3 menit video itu. Yang diambil dari 31 menit yang sebetulnya videonya di YouTube versi aslinya. Jadi jadi video lengkap itu Mas Helmi, isinya adalah di bagian awal. Saya bercerita tentang betapa masjid itu bisa punya peranan. Saya ambil contoh Aljazair. Ketika jaringan masjid bisa memenangkan partai FIS, sekalipun kemudian dibatalin. Itu satu bagian. Saya masuk ke bagian yang kedua, kontestasi Jakarta. Di kontestasi Jakarta, masjid ini tentu akan punya peranan. Yang harus dijaga adalah jangan sampai masjid itu partisan. Itu saya omongin di situ. Itu dipotong. Jadi di masjid itu yang kita omongin bukan dukung si A, pilih si A gitu. Tetapi membangunkan orang jemaah untuk menjaga haknya. Itu penting. Jadi saya bilang jangan di masjid itu khotbah Jumat jangan isinya cuman Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Bukan hanya itu, anjuran bertakwa, tapi juga kenali hak kalian, ketahui hak kalian, jaga hak kalian, jaga hak orang lain. Dengan cara itulah kita bertarung di tengah masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi lalu terakhir sekalian ya, bagian ketiganya itu cara kami memenangkan Jokowi. Bagian keempatnya, kalau mau mengalahkan Ahok, pakailah cara ketika memenangkan Jokowi. Nah, bagian-bagian itu dibuang, Masjid Al-Jajar disambungin sama yang ujung itu, begitulah cara mengalahkan Ahok gitu. Selesai. Saya hampir tuntut mereka dengan Sandrina setelah ada kasus Tulezur. Karena Sandrina difitnah pemilik Tulezur. Padahal nggak ada kaitan sama sekali, toko roti. Ketika toko roti itu mengumumkan bahwa mereka tidak mau membuatkan kue ucapan selamat ulang tahun, selamat Natal atau selamat Hari Raya, sempat muncul. Gak ada kaitan, sebel juga Sandrina. Akhirnya mau kita tuntut, pas udah proses, saya udah ketemu kepala BIN loh, minta izin karena tokoh yang mau dituntut katanya kaitannya ke dia, enggak ternyata. Ketemu Pak Tito, katanya ada tokoh yang kaitan dengan Pak Tito, enggak. Ya udah, maju terus, banjir Jakarta yang parah itu. Selesai. Jadi, tapi bagus juga jadi dituntut ya, barangkali ada hikmahnya juga ya. Ya mungkin kapan-kapan saya akan tuntut. Saya sudah melakukan ini klarifikasi apa? Bukan pelacakan. Ada tim IT yang melacak siapa yang pertama kali memunculkan hoax itu. Udah kita ketemu tuh kuncinya, udah mau kita tuntut waktu itu banjir Jakarta, kita nggak enak. Kapan-kapan lah. Kang Ep sabar, tapi ini Sandrina kan darahnya Armenia. Maunya perang. Negara perang. Kang, sekarang dengan Pak Jokowi bagaimana hubungan? Jadi Anda tuh kan membantu beliau gubernur DKI, terus terakhir presiden ya? Termasuk katanya nge-coach Pak Jokowi untuk berdebat. Bukan nge-coach sih, terlalu berlebihan kalau nge-coach. Saya adalah salah seorang yang diajak ngobrol lah kalau persiapan debat. Waktu gubernur Jakarta.
Waktu di Pilpres, bukan saya sendirian, itu ada 20 orang anggota tim debat. Oke. Salah satunya saya, Sandrina juga masuk. Termasuk Ipang ya? Ipang lebih tidak, Wapres ya? Ipang tidak termasuk tim debat 2014. Ipang kemudian terlibat di 2019. 2019 ya, sorry. Oke. 2019 saya dan Polmark tidak membantu Pak Jokowi, tidak membantu Pak Prabowo. Waktu itu memilih menyingkir. Jadi bukan coaching lah, ikut menjadi teman. Nah, Pak Jokowi itu kan sebetulnya dari awal punya kelebihan, tinggal dilengkapi. Kelebihannya itu adalah dia adalah eksekutor yang luar biasa. Maka kemudian dia harus dilengkapi dengan pemilikan grand design, pemahaman tentang grand design, supaya ketika jadi policy maker, maka kemampuan eksekusinya itu nyambung dengan policy. Kira-kira begitu sebetulnya. Jadi itulah yang kemudian dikelola pada waktu itu. Dan dari sisi lain, Jokowi adalah political marketer yang dahsyat ya. Dahsyat. Punya gaya sendiri ya. Punya gaya sendiri dan seringkali mengejutkan. Public speakingnya kalau pakai standar sekolah-sekolah public speaking itu kayak bukan contoh public speaking yang bagus. Tapi efektif. Ya. Tapi itulah kampanye yang paling efektif. Very natural. Sederhana, personal. Personal. Jadi sederhana dan personal. Dan saya pernah diprotes itu sama teman-teman UI waktu ada debat calon gubernur Jakarta di kampus UI. Mereka tahu saya konsultannya Jokowi. Pak Jokowi ditanya apapun, dia keluarin dari sakunya itu. Karena itu saya punya kartu Jakarta Pintar. Karena itu saya punya kartu Jakarta. Padahal yang ditanya lingkungan hidup, apa segala macam. Salah seorang teman di sana, ini kok istilah dia ya, bodoh banget sih kandidatnya. Terus saya tanya, emang yang nonton berapa? Ratusan loh. Itu disiarin nggak? Disiarin. Nah itu kuncinya. Pak Jokowi itu ngomong nggak sama yang ratusan itu. Jokowi itu ngomong sama pemilih Jakarta. Kalian nanya sesuatu yang nggak ada di kepala pemilih, ya Pak Jokowi ngeluarin yang ada di kepala pemilih. Itu bukan bodoh. Dia mau menang. Gitu. Bukan mau menarik hati 300 orang. Aku bilang. Masih baik hubungan dengan Pak Jokowi? Hubungan tidak dalam pengertian komunikasi, tidak. Tapi saya sih merasa tidak ada masalah lah. Saya tidak memusuhi Pak Jokowi apa juga. Kita di mana gitu ya. Justru 2 kali menjadi tim sukses ya. Ya paling enggak saya punya kritik banyak terhadap presiden karena itu hak konstitusional saya sebagai warga negara. Tapi saya berlakukan hak itu juga wajar-wajar aja kok. Saya bukan pencela yang pokoknya enggak memberikan masukan. Ya memberikan masukan kan lewat publik aja, tidak secara langsung. Karena saya tidak punya contacting atau komunikasi langsung ya. Ya terjaga begitu aja lah. Ya. Kalau dengan Anies? Dengan Anies itu kan agak lain karena dia itu teman sejak lama, satu generasi, satu frekuensi sejak awal sebagai orang kampus. Di Paramadina ya sebenarnya? Anies, ya enggak, maksud saya dari dulu sebagai aktivis. Aktivis mahasiswa sebelum kan dia ke Amerika. Kang Ep kan di UI kan? Iya, Anies di UGM. Ya. Anies kan adik kelas kan. Udah bertemu di Tidak kegiatan. bertemu tapi tersambung lah kira-kira. Tersambung. Terus ketika di Amerika ya terjadi pertemuan, kami makin nyambung. Permias. Ada acara misalnya waktu itu di Chicago gitu. Kita bikin seminar internasional, terus dari Ohio State saya yang diundang jadi bicara, Anies dari tempat lain kan gitu-gitulah. Kegiatan semacam itu membuat lebih tersambung, terus kemudian pertemanan kami terus intens, sesama orang kampus lah, sampai sekarang. Satu frekuensi, sampai sekarang. Tetapi Mas Helmi, praktis saya tidak pernah memutus hubungan pertemanan dengan siapapun. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan yang saya syukuri adalah Polmark tuh banyak kliennya, sebagian besar memang menang. Tapi sebagian kecil kan ada yang kalah. Ada yang kalah juga. Dengan mereka yang kalah pun hubungan silaturahim saya terjaga sampai sekarang. Artinya kekalahan itu tidak menciptakan dendam atau ketidaksukaan gitu. Itu saya jaga. Mungkin ini psikologi orang kampung, Mas Helmi. Orang kampung seperti saya, sekampung saja itu dianggap baraya saruajeng dulur. Baraya. Jadi tidak ada saudara jauh, semua sama saudara gitu. Itu prinsip orang kampung di Cibarusah. Di Cibarusah apalagi terbentuk secara genealogis kampungnya. Dari satu keluarga membesar baru datang pendatang. Pendatang pun nyampur lagi dengan orang asli. Akhirnya jadi perbatasan antara Bekasi Bogor ya, Iya, jadi Cibarusah itu di ujung berbatasan dengan Jonggol. Jonggol, Sebetulnya dulu dengan Karawang, tapi kemudian yang Karawang itu menjadi
Kecamatan Baru, Bojongmangu. Maka tidak lagi dengan Karawang. Nah, sebagai orang kampung, saya merasa mencari satu musuh itu terlalu banyak. Ya? Terlalu banyak. Siap, setuju. Nah, itu yang saya perlakukan. Apalagi saya kebetulan tidak punya gaya komunikasi yang terlalu agresif. Ya. Saya merasa kalau ada pilihan mendominasi atau menghegemoni, pilihan saya menghegemoni. Saya menundukkan orang, tapi dengan sopan gitu. Saya membuat orang ikut apa yang saya mau sambil saya tersenyum gitu. Tidak usah sambil dengan melotot gitu. Itulah ya. Saya merasa itu bukan sesuatu yang diciptakan, yaitu kan dididik, dibentuk dari awal gitu. Mungkin juga itu psikologi orang kecil ya. Psikologi orang yang bukan pemenang dari awal gitu ya. Orang yang serba terbatas gitu ya. Jadi agresivitas kita itu terbatas gitu. Tahu diri lah gitu. Ketika kita punya kesempatan lebih luas, syukurnya karakter itu tidak hilang gitu. Ini 2024 nih Kang, banyak orang tahu waduh. Ya. Saya bilang saya harus nanya Kang Ep. Ya. Mungkin pandangan Kang Ep. Apa yang akan terjadi ke depan? Ada orang yang ngeri banget. Terjadi lagi kita terbelah dua, cebong kampret ya. Betul, kadrun segala macam. Menurut Kang Ep gimana pandangan Kang Ep? Saya pertama berharap Pilpres itu terkelola lebih baik dengan antara lain lebih dari 2 pasang kandidat. Karena ketika ada lebih dari 2 pasang kandidat, maka sebetulnya nggak setajam dulu ya? Nggak setajam. Tidak ada dikotomi, tidak ada hitam putih, ada abu-abu. Ini penting dan saya rasa rame-rame banyak sekali orang harus mendorong ke arah sana. Ya. Bukan hanya untuk memperbanyak kandidat tetapi juga dampaknya buat pemilu di Indonesia itu jauh lebih dari itu. Beyond itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, menurut saya memang pemilu besok itu tidak boleh lagi ada pemilahan yang terlalu hitam putih 01, 02, NKRI dengan Islam misalnya, kebangsaan dengan agama gitu segala macam. Simpan itu semua sebagai pesan-pesan kampanye. Kalau kemudian semua orang merasa terpanggil untuk melakukan itu, sumbangannya sangat besar. Nah, tapi terlepas dari itu, Mas Helmi, saya dan Polmark Indonesia baru menyelesaikan 78 survei dapil. Satu dapilnya 800 responden. Bahkan ada satu dapil 880. Jadi jumlah responden seluruhnya ini adalah 62.480 responden kalau nggak salah. Seluruh 78 dapil. Angkanya mungkin bisa salah. Saya salah ingat, tapi tinggal dikali aja. 800 kali 77 plus 880. Nah, yang saya lihat antara lain adalah yang lebih mencemaskan sekarang itu adalah keadaan hidup sehari-hari orang. Itu sangat mencemaskan. Karena misalnya ya 60-an sampai 70-an% rata-rata di berbagai tempat orang mengaku pendapatan atau penghasilannya turun. 60-an, 50-an% orang mengaku ekonomi keluarganya memburuk. 30-an, 40-an% orang mengaku kehilangan pekerjaan. Terus kemudian ketika ditanya di lingkungan tempat ibu bapak saudara tinggal, apakah masalah paling mendesak yang harus diatasi segera? Itu jawabannya nomor 1 kemiskinan, nomor 2 kebutuhan pokok yang tidak terjangkau. 3-4 ini beda-beda di beberapa tempat, antara korupsi dan sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Jadi 4 isu utama itu adalah kemiskinan, kesejahteraan, kebutuhan pokok, ya. Kemudian korupsi dan lapangan kerja. Itu menunjukkan bahwa ini pemilu ekonomi banget dan ekonomi sehari-hari banget. Jadi daya ledak kesulitan hidup itu harus dikelola dengan baik. Nah, dengan catatan itu, justru ketika kita menimbulkan isu-isu SARA segala macam, itu seperti seperti menyediakan api untuk tumpukan kayu yang sudah tersiram bensin. Ini bahayanya. Ini beda antara 2024 dengan masa sebelumnya. 19. Karena sebelumnya tidak ada pandemi, tidak ada resesi. Sehingga ketika kemudian ada politik SARA yang dimainkan, maka daya ledaknya tidak. Jadi riskan banget nih riskan ini. Lebih riskan? Lebih riskan karena ada sebab itu, kesulitan hidup yang luar biasa. Nah, menurut saya
sebaiknya sih semua orang sekarang memberikan anjuran tentang itu. Nomor satu, sekali lagi, perbanyak kandidat lah, minimal 3, karena itu akan melenturkan pertarungan. Tapi threshold di set 20% Kang? Yang enggak dong. Membuat orang bilang lebih sulit lah. Lebih sulit ya memang. Untuk mempunyai banyak kandidat daripada betul. Sekarang kan? Kan sebetulnya gagasan 20% itu untuk meningkatkan representasi. Dan karena itu konsekuensi negatifnya mempersedikit kandidat. Dari awal. Kayak nggak ada orang lain aja. Kadang-kadang gitu. Ya, saya termasuk setuju kalau presidensial threshold dibuang saja. Iya. Setuju ya? Setuju. Ya. Tapi dengan syarat bahwa partai yang mengusung harus partai yang punya kursi di parlemen. Karena kalau tidak juga jadi masalah. Liar banget ya. Nanti semua orang ramai-ramai mendaftarkan diri sebagai partai, tidak dapat kursi, tetap jadi calon presiden. Kalau wacana independen untuk presiden? Independen menurut saya untuk presiden bisa juga dijadikan salah satu alternatif. Tetapi kalau kemudian presidensial threshold itu dihilangkan, maka kebutuhan akan calon menyediakan jalur independen itu menjadi kecil. Menjadi tidak perlu juga ya. Relevansinya mengecil. Menjadi kecil, betul. Setuju. Nah, ini yang menurut saya harus diatur. Yang memang juga harus dipikirkan adalah masa kampanye dan lain-lain harus dikelola. Sehingga kita punya waktu bagi setiap pemerintahan untuk bekerja efektif dan pada saat yang sama pemilunya efektif. Karena dulu di awal reformasi persoalan kita dengan itu adalah 2-1-2. 2 tahun orang konsolidasi, 1 tahun bekerja efektif, 2 tahun udah siap-siap pemilu berikutnya gitu. Akhirnya 5 tahun itu bukan 5 tahun gitu. Yang efektif cuma setahun gitu. Nah, ini memang udah bergeser ya. Pak Jokowi datang lalu kemudian memperpendek masa konsolidasi. Katakanlah 1 tahun tetap konsolidasi. Kan tetap kalau 2 tahun juga di sana tetap 2 tahun sisanya efektif gitu. Nah, ini yang harus dikelola baik. Memang perlu obrolan panjang itu. Tapi intinya adalah ada banyak hal yang harus dipikirkan tentang itu. Terakhir nih berkaitan dengan itu Mas. Ini sekalian ngomong nih dan kebetulan podcastnya podcast Mas Helmi ini. Yang ditonton banyak orang. Makasih. Yang sangat penting di Indonesia dan sampai dengan sekarang belum diurus, belum dibikin adalah undang-undang pendanaan politik, political financing, yang bidang Bang Helmi. Undang-undang political financing itu mengurus 3 hal di berbagai negara. Negara-negara kecil, termasuk Burundi, setahu saya, itu punya undang-undang political financing. Yang sekarang timnasnya kemarin tonton. Yang semalam saya tonton itu timnasnya. Terus? Seingat saya ya. Nah, ini 3 hal itu adalah pertama, bagaimana uang untuk urusan politik dikumpulkan. Itu bukan hanya dibatasi plafon jumlahnya, tapi juga pertanggungjawaban publiknya. Ini penting. Ini harus ditegakkan ini dan serius. Di Amerika kita kampanye, kita bisa langsung lihat website. Bisa diaudit. Kelihatan Tom Hanks nyumbang berapa, Julia Roberts nyumbang berapa, dan seterusnya itu kelihatan di situ. Yang pertama itu. Yang kedua adalah spendingnya. Itu juga bukan hanya dibatasi limitnya, tapi akuntabilitasnya. Untuk apa? Untuk apa? Termasuk misalnya ada pagu. Kalau orang beriklan di televisi itu ada pagunya, diatur undang-undang. Nggak bisa orang punya televisi tiap hari iklan dia. Harus itu ada aturannya. Nggak bisa. Itu fairness, masalah fairness. Termasuk orang punya uang banyak misalnya. Dia ambil 10 spot iklan misalnya setiap hari di televisi, duit dia, nah itu harus dibatasi. Nah itu diatur di undang-undang negara lain itu. Nah terakhir ini yang belum pernah dipikirkan atau udah ada wacananya? Menyebar di banyak undang-undang, nggak pernah ditegakkan karena nggak klop satu dengan yang lain. Harusnya dalam satu rancangan undang-undang yang solid, namanya Undang-Undang Pendanaan Politik. Terus yang terakhir itu adalah larangan repayment. Larangan? Repayment. Kalau orang menyumbang sesuatu, terlibat sesuatu dalam kampanye, dia tidak boleh mendapatkan kekhususan dalam kebijakan. Itu repot dong. Itu harus ditegakkan. Ya itu repot ditegakkannya di ini. Harus tapi kan saya nggak kebayang. Kadang-kadang orang nyumbang itu kan pamrih ya Kang. Nah itu yang memang sebetulnya bisa aja dihindari ya. Cuman ya agak sulit saya ngomong dengan teman-teman termasuk dari beberapa otoritas kekuasaan bahwa ternyata pemilihan kita sekarang yang di belakangnya ada bohir semua itu. Yang berkepentingan. Bayangkan begitu menang
Karena biaya kampanye kan terlalu mahal. Ya. Saya kan 3 kali ikut. Nah, kalau kita atur yang pertama dan kedua, biaya kampanye turun, Mas. Ya. Turun biaya kampanye. Terutama ketiga. Nah, apalagi yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ingat kan kasus Lipogate zaman Bill Clinton? Betul. Ya. Pimpinan Lipo mendapat fasilitas khusus di Gedung Putih, jadi isu di sana. Karena ternyata terbukti Lipogate nyumbang. Nyumbang, ya. Jadi nyambunglah urusan dia dapat fasilitas itu dengan sumbangan dia di kampanyenya Bill Clinton. Banyak sekali PR kita, Kang. Banyak sekali, tapi itu sangat penting tuh. Salah satu hal yang saya sayangkan Pak Jokowi tidak lakukan adalah itu. Tidak menjadi seseorang yang bisa keluar beyond kepentingan partai. Kalau partai disuruh membuat ini, tentu mereka punya kepentingan. Tapi presiden itu kan harus beyond partai. Kalau jadi presiden, dia harus atur itu. Siapapun yang jadi presidennya, saya sebagai warga negara menuntut agar itu dibuat. Siapapun nanti yang jadi presiden. Jadi demokrasi juga lebih murah. Setuju. Semoga ini catatan sangat penting nih, Kang. Tapi ngomong udah ada yang mendekati nggak untuk 2024? Kalau mendekati, saling mendekat lah. Jadi saya pun tidak mau sombong bahwa konsultan nggak butuh gitu, nggak juga. Cuman orang hidupnya dari situ. Saya punya kebiasaan tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Jadi prosesnya saya biarkan berjalan natural saja. Apalagi kan pengajuan hari pertama pengajuan calon presiden dan wakil presiden kan 19 Oktober, masih lama. Masih lama. Kalau DCS, daftar caleg sementara, memang udah dekat 24 April. Jadi ya saya khusus untuk Pilpres saya masih berproses lah. Tapi Polmark Indonesia punya kerjasama sekarang, punya kerjasama, terutama fokusnya ke Pileg, juga ada membantu tokoh. Tapi belum spesifik bahwa merancang kampanye pemilihan presiden gitu. Belum spesifik ke sana gitu. Oke Kang, mungkin terakhir harapan Kang Ep 2024 ini semoga apa dan apa yang harus selain yang tadi yang harus kita pikirkan bersama-sama. Pemilu itu selalu saja menyediakan satu bagian yang sangat penting yang namanya pemilih. Jadi dalam pemilu itu ada bintang, ada penentu. Bintangnya bisa partai, bintangnya bisa pimpinan partai, bintangnya bisa kandidat. Mereka di panggung, mereka disorot kamera, mereka ada di baliho, mereka masuk koran, masuk majalah, mereka masuk TV. Tapi penentunya bukan mereka. Sehebat apapun mereka, penentunya adalah pemilih. Maka menurut saya yang harus kita pikirkan dan harus kita anjurkan sekarang adalah para pemilih semakin pandai menggalang diri. Di kalangan pemilih itu kalau pakai bahasa agama, karena bulan puasa ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ainnya itu setiap orang harus tahu haknya. Setiap orang harus terlibat menentukan masa depannya, itu fardu ain. Itu tidak bisa diwakili orang lain. Tapi berharap bahwa semua orang tiba-tiba sadar, kan tidak. Maka ada fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang ditunaikan sebagian kecil orang mewakili semua orang yang lain. Antara lain misalnya pendidikan pemilih. Di banyak negara demokrasi maju ada liga-liga pemilih kan, liga pemilih perempuan, liga pemilih muda gitu. Di Indonesia itu belum terbiasa. Mungkin 2024 mumpung masih ada waktu kita mulai biasakan tuh. Ada liga-liga pemilih gitu, liga pemilih pro lingkungan hidup misalnya atau sensitif perubahan iklim gitu. Kayak gitu ya. Nah, liga-liga pemilih semacam itu mengumpulkan dalam komunitas-komunitas, lalu kemudian mereka saling menyebarkan edukasi di bagiannya masing-masing. Termasuk pemberantasan korupsi ya. Pemberantasan korupsi. Isu yang sangat sangat krusial. Anti politik sara. Anti politik sara, betul. Nah, itu bisa dibikin komunitas-komunitasnya. Nah, ini yang selama ini belum bergerak. Karena dalam politik itu ada 4 jenis pergerakan. Pergerakan sendiri, pergerakan kelompok, pergerakan organisasi, pergerakan jaringan. Nah, keempat-empatnya yang tadi itu belum gitu. Paling ada juga sendiri-sendiri. Nah, komunitas baik kelompok dibangun, syukur-syukur jadi organisasi gitu ya, apalagi jadi network gitu. Bayangkan kalau ada liga pemilih hijau, bukan hijau dalam pengertian Islam, tapi hijau lingkungan. Itu isu lingkungan semua di cover, jaringannya nasional gitu. Wah, dahsyat itu. Yang semacam itu menurut saya harus mulai dipikirkan. Tidak ada yang terlambat. Ide menarik. We still have time ya. Ya, we still have time. Kang Ep lah, keluarlah. Kita pokoknya di belakang aja. Baik, terima kasih Kang. Jadi menarik banget, ditunggu mungkin apa ya, karya-karya Kang Ep menurut saya tidak terlalu politik juga ya. Beda memang, sekali dengan apa ini justru. Ya sebetulnya kan politik itu basisnya hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari, betul. Ini adalah basis ini.
Kalau dianggap tidak politik dalam pengertian permukaan dan politik elit gitu ya. Ya. Tapi ini hidup sehari-hari yang punya makna juga secara politik. Ya. Jadi karya terakhir nih? Ini saya mau live drawing selama pameran. Kalau lagi di sini mood saya gambar. Ini baru sekali nih sketch ini. Ini gambar mesin mobil Mazda Van Tren. Ini memang tutup mesinnya? Mobil ini. Mobil saya? Mobilnya Amir namanya. Amir itu orang yang bekerja di rumah saya. Tadinya tukang. Oh gitu. Terus kemudian karena bagus, teliti, bersih, akhirnya tinggal di rumah jadi handyman. Handyman Apa aja, rumah. ngerjain apa aja. Dan dia termasuk yang memanage uang dengan baik sampai punya mobil. Keren. Thank you Kak Ep. Sama-sama. Atas ide-idenya. Hari ini kita ngomong lukisan, ngomong politik. Karena pasti ini eskalasinya akan menaik ya. 2023, 2024. Semoga Indonesia tetap damai dan tetap lebih baik. Amin. Siapapun terpilih 2024 adalah orang yang bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Karena kita punya semuanya yang sangat baik. Ya. Amin. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Kang. Sama-sama, Mas Helmi. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.